Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Ushulus Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai, sudah tuntas membahas rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, yang terakhir kita bahas yaitu konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah. Ketika seorang hamba mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itu ada konsekuensinya. Ada keharusan yang harus dia lakukan sebagai bukti benarnya syahadatnya itu. Dan ini sudah kita bahas, ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama, ta'atuhu fima amara, yaitu siap mentaati semua perintah Nabi Muhammad. Wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan semua yang Nabi ucapkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi semua yang Nabi larang. Kemudian yang keempat, wa alla ya'budallaha illa bima syara', dia tidak boleh beribadah kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Tidak boleh dia buat cara-cara lain dalam beribadah, harus sesuai tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini 4 konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian berikutnya penulis menjelaskan rukun Islam berikutnya yang kedua. Rukun Islam yang kedua yaitu salat. Ya, beliau mengatakan wa dalilus salati waz zakati wa tafsir tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dalil salat, kemudian zakat juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru, dan mereka tidak diperintah illa liya'budullah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Wa yuqimus shalah, dan mereka juga tidak diperintah kecuali untuk salat. Wa yu'tuz zakat, kemudian mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Baik. Yang mana itu agama yang lurus? Yaitu yang disebutkan pada awal ayat, Allah mengatakan mereka beribadah ikhlas karena Allah.
Kemudian mereka menegakkan ibadah solat, mereka mengeluarkan zakat. Nah, kata Allah, itulah agama yang lurus, yaitu ketika seorang hamba beribadah ikhlas hanya karena Allah, ketika seorang hamba menunaikan solat, ketika seorang hamba mengeluarkan zakatnya, maka itulah agama yang lurus. Baik. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada ayat ini, pada ayat surah Al-Bayyinah ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu bagian dari agama ya yang akan dibahas, yaitu masalah solat. Solat ini dalam ayat tadi disebut salah satu perintah Allah. Wa ma umiru, mereka tidak diperintah kecuali solat. Jadi salah satu perintah Allah dalam Islam adalah mengerjakan ibadah solat. Dan Allah mengatakan tadi bahwa orang yang mengerjakan ibadah solat itulah agama yang lurus. Jadi kalau ada orang solat, agamanya bagus, lurus agamanya. Tapi kalau ada orang tidak solat, apa lawannya lurus? Bengkok, makjekko ya gamana. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat itu tanda lurusnya agama orang. Melempu agama na tahu dari sumpajang ni. Tapi dari kong kata dari sumpajang makjek ko ya agama na. Iya. Kalau solat yang dia tinggalkan hanya 1, 2, mungkin hanya bengkok saja. Tapi kalau dia banyak solat yang dia tinggalkan, kalau banyak solat yang dia tinggalkan, bukan lagi bengkok, marutum ya gamana. Kalau bengkok begini ji. Tapi kalau orang tidak sholat, banyak sholat yang dia tinggalkan, agamanya roboh, agamanya runtuh. Coba sekalian, bahaya. Kenapa? Karena sholat itu termasuk rukun Islam. Tiangnya Islam itu sholat, tiang agama. Kata Nabi dalam hadis, wa umuduhus salat, dan tiangnya agama adalah ibadah solat. Jadi Nabi mengibaratkan solat itu sebagai tiang agama, pondasi agama. Jadi kalau ada rumah, ada bangunan tidak ada tiangnya, bagaimana itu bangunan? Kalau ada rumah tidak ada pondasinya, sebuah bangunan tidak punya pondasi, sebuah bangunan tidak ada tiang, maka bangunan itu roboh. Bangunan itu bisa hancur. Biar bagaimana indahnya di atas, kalau tidak ada pondasinya, tidak ada gunanya. Makanya orang bangun rumah pondasi dulu. Tidak ada orang bangun rumah langsung tiangnya, pondasinya dulu diperkuat, baru kemudian dia membangun bangunan di atasnya. Begitulah sholat. Sholat itu merupakan tiang agama, pondasi agama. Sehingga ketika ada seorang muslim dan muslimah tidak sholat, itu bahaya. Bahaya. Jamaah sekalian. Naam. Apalagi kalau seperti yang saya sebutkan tadi, apalagi kalau ada orang sholatnya bukan hanya 1, 2 sholat yang dia tinggalkan, banyak sholat dia tinggalkan, banyak. Bukan hanya sehari 2 hari, berhari-hari tidak sholat. Ya, itu bahaya. Kalau ada orang tidak sholat, kalau ada orang tidak sholat ini karena malas, ulama membahas hukumnya orang yang tidak sholat. Ulama mereka membahas kalau ada orang tidak sholat, pertama dilihat kalau dia tidak sholat karena menganggap tidak wajib, dia anggap tidak wajib, tidak usah sholat, tidak wajib juga. Kalau ada orang mengatakan sholat tidak wajib sehingga dia tidak sholat, maka di sini jamaah sekalian tidak ada perbedaan pendapat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama mengatakan kafir orang ini, kafir, keluar dari Islam. Itu tidak ada perbedaan pendapat ulama di situ.
Tetapi kalau ada orang tidak sholat, bukan meyakini wajib, dia yakin wajib, iya wajib Ustaz. Kenapa tidak sholat? Malas. Karena malas, karena sibuk dengan dunia. Nah, kata para ulama, kalau ada orang yang tidak sholat karena kesibukannya dengan dunia atau karena malasnya, maka di sini dua pendapat ulama. Ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan kafir. Ada juga yang mengatakan tidak sampai kafir. Tidak sampai kafir. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kafir orang ini, ada yang mengatakan tidak sampai kafir. Tetapi jamaah sekalian, yang mengatakan tidak kafir, mereka sepakat bahwasanya dosanya orang yang tidak sholat lebih besar daripada orang yang membunuh, lebih besar daripada orang yang berzina, lebih besar daripada orang yang meminum khamar. Itu semua ulama mengatakan begitu. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat, ya. Yang berbeda pendapat tadi hanya ketika malas, ya. Kalau malas, apa hukumnya kata para ulama? Ada dua pendapat tadi. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak kafir, mereka mengatakan dosanya lebih besar daripada berzina, minum khamar, dan membunuh. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya As-Salatu wa Hukmu Tarikiha. Ada kitabnya Ibnul Qayyim membahas khusus masalah solat dan hukum orang yang meninggalkan solat. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wa qad ajma'al muslimuna, semua ulama kaum muslimin sepakat, ala anna man taraka as-salata 'amda, barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja dia tinggalkan solat, ya, memang tidak solat, sengaja, maka Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, semua ulama mengatakan ismuhu, dosanya lebih besar min ismi zina, daripada dosa berzina, wassariqah, lebih besar dosanya daripada dosanya orang yang mencuri, wasyurbil khamri, lebih besar dari dosanya daripada orang yang meminum khamar, wa qatli nafsi, dan lebih besar dosanya daripada membunuh. Ini tidak ada perbedaan ulama. Besar sekali dosanya orang yang tidak sholat. Subhanallah. Ya, jadi kalau ada orang sholat, ini mungkin perbandingan saja. Seandainya kata ada orang muslim, ada seorang muslim, dia biasa minum khamar, tapi dia rajin sholat. Andai kata ada begitu, ya, dia rajin minum khamar tapi dia rajin sholat. Dengan ada seorang muslim tidak pernah minum khamar, tidak pernah berzina, tapi tidak pernah sholat, yang mana lebih bagus? Yang mana lebih bagus? Maksudnya yang mana lebih parah? Lebih parah yang mana? Ada orang biasa minum tapi rajin sholat, dengan ada orang tidak pernah minum, tidak pernah mencuri, tapi tidak pernah sholat. Yang mana lebih jelek? Lebih jelek orang yang tidak sholat. Kenapa? Karena dosanya orang yang tidak sholat bahaya loh. Jadi jangan dikira orang yang berdosa itu kalau minum khamar, riba, berzina, membunuh. Tidak, ada yang lebih parah. Lebih parah itu yang tidak sholat. Subhanallah. Jamaah sekalian, pernah ada dua sahabat Nabi tidak sholat subuh, tidak ikut sholat subuh bersama Nabi. Jadi Nabi sholat subuh di masjid. Ini ada dua orang sahabat duduk di belakang masjid, duduk tidak ikut sholat, tapi di dalam masjid duduk menunggu. Begitu selesai sholat, Nabi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi melihat dua orang ini tidak ikut sholat, maka Nabi berkata, panggil orang itu ke sini, panggil dua orang itu ke sini. Maka dipanggillah dua orang itu di hadapan Nabi. Begitu sampai di depan Nabi, Nabi tanya,
Nabi bertanya kepada dia, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'al qaum? Alastuma muslimain?" Kenapa kalian berdua tidak ikut sholat bersama jamaah? Kenapa? Bukankah kalian berdua muslim? Lihat pertanyaan Nabi. Bukankah kalian berdua muslim? Jadi lihat, ketika Nabi melihat ada orang tidak sholat, apa pertanyaan Nabi? Selemukuga? Nah, itu pertanyaan Nabi. Bukankah kalian berdua muslim? Kenapa tidak sholat? Kenapa jamaah sekalian? Karena sholat itu merupakan ciri agama Islam. Tanda keislaman seseorang itu sholat. Makanya ketika Nabi melihat dua orang itu tidak sholat, Nabi berkata, bukankah kalian berdua muslim? Ya. Maka keduanya mengatakan iya. Selemuka surga Allah Ta'ala. Terus kenapa tidak sholat? Baru dia sampaikan, sallaina fi rihalina. Kami tadi sudah sholat di penginapan. Jadi ternyata ini orang safar, orang yang musafir, pengen ketemu Nabi Muhammad, datang dari tempat yang jauh, ingin ketemu Nabi Muhammad. Mereka sudah sholat di hotelnya atau penginapannya. Setelah sholat subuh mereka datang ke masjid ingin ketemu Nabi. Ternyata Nabi masih sedang sholat. Akhirnya mereka menunggu di belakang duduk gitu. Tapi mereka sudah sholat. Cuma karena Nabi melihat dia tidak sholat bersama jamaah, maka Nabi mengira tidak sholat ini orang. Ya. Kemudian Nabi SAW memberikan pertanyaan, bukankah kalian berdua muslim? Jadi ciri keislaman, tanda keislaman orang itu dilihat dari sholatnya. Makanya Allah tadi mengatakan orang yang sholat itu agamanya lurus, agamanya bagus. Tapi kalau dia tidak sholat, agamanya bengkok, agamanya bermasalah. Jamaah sekalian, bahkan ada ulama tadi yang mengatakan kafir orang yang tidak sholat. Kenapa ada ulama yang mengatakan demikian? Karena ada hadis, banyak hadis Nabi. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahu as-shalah. Pembeda antara kita orang muslim dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Pembeda antara muslim dengan kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Maka siapa yang meninggalkan salat, ini Nabi yang bilang dan hadisnya sahih. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafara, sungguh dia telah kafir. Siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Nabi yang bilang begitu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak ulama mengatakan kafir orang yang tidak sholat. Kenapa mereka mengatakan kafir? Karena mereka berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, orang yang tidak sholat itu, subhanallah, itu berat nanti kalau sudah mati. Berat sekali hukumannya orang yang tidak sholat kalau dia mati. Berat sekali. Kalau orang mati jamaah sekalian, yang paling pertama nanti dihisab. Kalau manusia dihisab oleh Allah, apa yang paling pertama dihisab? Sholat. Itu yang paling pertama diperiksa oleh Allah dari hamba. Kata Nabi SAW dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi shalah. Yang paling pertama yang dihisab oleh Allah dari seorang hamba, dari amalannya adalah salatnya. Jadi itu pertama diperiksa dulu, sebelum Allah memeriksa yang lain. Sebelum Allah memeriksa puasa Ramadan, berapa puasa Ramadanmu? Setiap Ramadan puasa jakika? Ya. Kalau puasa fulji 30 hari. Jangan sampai 3 hari di puasa tak. Karena ada orang begitu, 3 hari di puasa. Pembulan Ramadan.
pertengahan Ramadan, pacapurna Ramadan, awal Ramadan, pertengahan Ramadan, akhir Ramadan. 3 hari di puasa. Kenapa 3 hari? Salah paham ki, salah paham. Apa salah pahamnya? Kan Ustadz mengatakan, ada penceramah mengatakan bahwa satu kebaikan balasannya 10. Satu kebaikan balasannya 10. Berarti saya di puasa pada 10. Nah, jadi bika telu 5 puasa pada 30. Itu. Coba, luar biasa. Hah? Jadi makanya 3 hari jadi puasa, karena satu puasa sama nilainya dengan 10. 3 kali 10 berapa? 30. Cocok nih. Nah, jamaah sekalian, barakallahu fikum. Baik. Jamaah sekalian, jadi yang paling pertama itu dihisab itu sholat. Sebelum Allah memeriksa berapa puasamu, berapa sedekahmu, berapa kali ki haji, berapa kali ki umroh, ya, Ramadan, kalau Ramadan berapa kali khatam Al-Quran, berapa, bukan itu dulu. Allah tidak memeriksa dulu yang lain. Yang paling pertama yang Allah tanya kepada hamba, bagaimana sholatmu, itu dulu. Kalau duhur, sholat duhur, jika asar, sholat asar, itu dulu ditanya. Atau hanya sholat Jumat, jangan sampai Jumat mibawang. Karena ada orang begitu juga, ya, sholat 1 kali sepekan, sholat Jumat saja. Bahkan ada orang sholatnya 1 kali setahun atau 2 kali setahun, Idul Fitri dan Idul Adha, selainnya tidak sholat. Iya, subhanallah. Jadi itu yang pertama dihisab. Kata Nabi SAW, fa in saluhat, kalau salatnya bagus, faqad aflaha wa anjaha. Kata Nabi, maka sungguh hamba ini merupakan hamba yang tanda-tanda selamat dan beruntung. Ini hamba tanda-tanda selamat dan beruntung kalau salatnya bagus. Tetapi sebaliknya kata Nabi, wa in fasadat, tapi kalau salatnya rusak, salatnya bermasalah, faqad khaba wa khasira, maka sungguh hamba ini akan merugi dan celaka. Hamba ini akan merugi dan celaka kalau salatnya tidak beres. Maka wahai kaum muslimin, perhatikan ibadah salat. Bahaya kalau tidak salat orang, bahaya. Di dalam Al-Quran biasa kita dengar ayatnya, biasa kita dengar, kita sudah hafal semua. Allah mengatakan, fawailul lil musallin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa artinya itu fawailul lil musallin? Celaka orang yang sholat, celaka orang yang sholat, sholat tapi celaka. Wail dalam Al-Quran, wail itu artinya lembah yang ada dalam neraka jahanam. Wail itu artinya dalam Al-Quran adalah lembah yang ada dalam neraka jahanam, yang mana itu lembah isinya itu lembah adalah nanah, darah dan kotorannya penduduk neraka. Itu isinya itu lembah, nanah, darah dan kotorannya penduduk neraka, itu namanya wail. Artinya ini orang nanti kalau mati akan dimasukkan dalam neraka jahanam dan akan dimasukkan ke dalam lembah neraka tersebut yang isinya adalah nanah dan darah. Siapa? Kata Allah, al-musallin, orang yang sholat. Sholat yang mana yang dimaksud? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Itu yang dimaksud. Sholat tapi lalai dari sholatnya. Maksudnya apa lalai di sini? Lalai yang dimaksud pada ayat itu, kata Ibnu Katsir, yang pertama yang dimaksud lalai adalah dia sholat, seringnya sholat di akhir waktu.
Seringnya sholat di akhir waktu. Kalau dia sholat sering di akhir waktu baru sholat. Nah, seperti sekarang ini, ya sholat subuh, ya baru sekarang sholat subuh, sudah mau terbit matahari, akhir waktu baru sholat. Dia kalau sholat sering begitu, sering, ya sering kali kalau sholat itu akhir waktu. Itu yang dimaksud alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Yaitu lalai maksudnya selalu sholat di akhir waktu, bukan di awal waktu. Ditunda, nanti kalau sudah habis waktu, mau habis waktu baru sholat. Dan itu biasanya banyak pada ibu-ibu. Kenapa? Sibuk di dapur, sibuk ini. Dari tadi sudah duhur, belum bisa sholat duhur, masih sibuk ini. Ya, bapak-bapak juga banyak, ya, sibuk di kantor kerja, sebentar piku ketik dulu ini, diketik sampai jam 2 belum sholat. Begitu 2:30 baru sholat. Begitu mau asar baru sholat. Nah, ini yang dimaksud celaka. Kalau ada orang sholat selalu begitu, sering begitu, kalau satu kali 2 kali mungkin dimaafkan, tapi kalau sering begitu, sudah menjadi kebiasaannya begitu, kalau sholat selalu di akhir waktu, maka kata Allah, fawailun, inilah orang yang dimaksud celaka, orang yang sholat begini modelnya. Yang kedua yang dimaksud jamaah sekalian, orang yang lalai dari sholatnya, kata Ibnu Katsir, adalah mereka yang tidak memperhatikan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya sholat. Tidak memperhatikan rukun-rukunnya dan syarat-syarat sholat. Sholat, tapi rukunnya tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, itu rukun. Syaratnya tidak dilaksanakan. Nah, ini juga celaka. Kenapa? Sholat, tetapi ada rukun sholat yang dia tidak lakukan. Ada syarat-syarat sholat yang dia tidak lakukan. Oleh karena itu kita harus belajar yang mana itu rukun sholat, yang mana itu syarat sholat. Karena sholat itu ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Ada 4 itu dalam sholat. Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunnah. Yang tidak boleh kita tinggalkan itu 3: rukunnya, syaratnya, dan wajibnya. Itu tidak boleh. Kalau sunnahnya tidak ada masalah. Nah, kalau ada orang sholat dia tidak laksanakan rukun sholat dan selalu begitu, nah, ini terkena ancaman fawailun, celaka orang yang sholat modelnya begitu. Yang manakah itu rukun, yang manakah itu syarat? Nah, ini harus dipelajari. Salah satu rukun sholat, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan rukun sholat itu ada 14, yang macam-macam. Yang jelas rukun sholat itu di atas 10. Ya, salah satu rukun sholat, Pak, adalah tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah berdiam sejenak. Setiap gerakan tenang dulu, berhenti dulu, diam. Itu namanya tumakninah. Ya, misalnya dia ruku, Allahu Akbar, dia diam dulu, baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami'allahu liman hamidah. Dia berdiri lagi, tenang dulu, rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dia sujud, Allahu Akbar, dia diam lagi, baca lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu Allahu Akbar, duduk, rabbighfirli warhamni wajburni, tenang. Itu namanya tumakninah. Tenang setiap gerakan sholat, diam sejenak setiap gerakan sholat. Itu namanya tumakninah. Itu rukun sholat. Kalau ada orang sholat tidak tumakninah,
tidak sah solatnya dan kena ancaman tadi, fawailun lil musalli. Ya. Jadi kalau ada orang solat, tadi waripet nah cepat sekali. Allahu Akbar. Langsung baca Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, ya kana budak kana dalin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Cepat sekali caranya solat. Nah, ini yang tidak boleh. Namanya tidak tumakninah. Nah, ini bermasalah ini. Masuk pada ayat tadi, alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Itu rukun solat ya. Maka rukun solat harus diperhatikan. Yang mana itu rukun solat diperhatikan, itu yang mana rukun. Jangan asal solat. Nah, peri-peri sumpajang. Boy. Tadi mau peri-peri nah. Solat kilat. Ya. Pokoknya aku sujud dia betok. Sujud dia pada letuk. Belum sampai dahinya. Allah Akbar, Allah. Kan ada orang sholat begitu ya, cepat sekali Pak. Iya. Baru kita bilang at-tahiyatul mubarakatuh, dia assalamualaikum warahmatullahi. Haga tuh mai. Baru kita at-tahiyatul mubarakatuh, dia assalamualaikum. Baru kita baca alhamdulillah, rokok nih. Haga dah baca imam ngerok. Maka tidak ada. Cepat sekali. Iya. Apalagi kalau Masya Allah ya salat tarwih itu, ada yang tarwih itu 20 rakaat. Boy, 7 menit. Bayangkan Pak, 20 rakaat tarwih 7 menit. Tarwih yang begini, ini yang dimaksud fawailul lil musallin. Ini aslinya yang dimaksud itu ayat. Salatnya tidak karu-karuan. Nah, jadi itu tadi jamaah sekalian yang dimaksud alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang salat tidak memperhatikan rukunnya dan tidak memperhatikan syaratnya. Yang mana itu syarat? Yang mana itu syarat salat? Syarat salat ada banyak juga. Salah satu syarat salat adalah bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Ada orang sholat tidak bersuci, langsung sumpajang. Ya, teme, purat teme, tidak bisa. Jadi sudah sholat tidak, sudah kencing tidak cebok. Setelah itu pergi berwudu, ya berwudu tapi tidak cebok tadi. Baru pergi sholat. Maka ini namanya tidak mengerjakan syarat sholat. Tidak sah sholat kalau tidak dilakukan itu. Syarat sholat itu bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari hadas, yaitu mandi junub atau berwudu. Dan bersuci dari najis. Tadi sudah kencing, harus disucikan itu kencing. Dibersihkan dulu baru sholat. Ini tidak. Teme tetotoni. Purat teme akan detik bawang. Akan detik bila sholat. Sudah itu pergi apa? Pergi sholat. Ya bagus kalau berwudu. Tidak tahu bila mak jenne. Dek tahu nama jenne, dek tahu nama bisa. Kalau sumpajang. Marepat tahu di sumpajang dah. Weh dede. Kamalan nih. Dek tahu nama bisa. Dek tahu nama jenne. Mas sumpajang matu taldiwa repot nah. Aga na gau. Fawailul lil musallin. Itulah yang dimaksud. Subhanallah, jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Jadi bahaya. Ini ayat jamaah sekalian yang Allah sebutkan tadi apa? Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat kalau model sholatnya begitu Pak.
Sholat tapi model sholatnya begitu, celaka itu. Apalagi kalau tidak sholat. Itu tadi yang Allah sebut adalah orang yang masih sholat, cuma sholatnya bermasalah. Apa masalahnya? Masalahnya tidak tepat waktu, kemudian tidak ada rukun-rukunnya, tidak ada syarat-syaratnya sholatnya, maka celaka kata Allah, celaka orang yang begini. Apalagi tidak sholat. Apalagi dalam sumpah jam. Subhanallah. Maka jangan dipandang enteng. Ya. Pernah juga jamaah sekalian, ada juga disebutkan oleh Nabi, ada orang itu dihantam oleh malaikat di alam kuburnya 100 kali. Disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Dihantam, dicambuk oleh malaikat dalam kuburnya 100 kali. 100 kali dicambuk. Setelah dia selesai dicambuk sampai pingsan, ketika dia sadar, kemudian dia bertanya kepada malaikat. Dia mengatakan begini, alama jalattumuni, kenapa kalian mencambuk saya? Agak salahku. Kenapa kalian mencambuk saya? Apa salah saya? Apa dosa saya? Kemudian malaikat mengatakan, innaka qad shallaita salatan bighairi tahur, karena engkau pernah sholat di dunia 1 kali tidak bersuci. Pernah sholat 1 kali tidak bersuci. Gara-gara itu Pak dicambuk 100 kali. Pernah sholat 1 kali, pernah sholat duhur tidak dapat jenne. Pura cuma sumpah aja tidak dapat bisa. 1 kali gitu. 1 kali, gara-gara 1 kali itu sholatnya tidak berwudu atau tidak bersuci, maka menjadi sebab dicambuk oleh malaikat di alam kuburnya 100 kali. Dan ini hadisnya disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Ini bagaimana kalau tidak sholat Pak? Kira-kira bagaimana cambukannya itu? Nah, Nabi ketika Isra Mi'raj, diperlihatkan kepada Nabi orang-orang yang disiksa di alam kubur. Salah satu yang Nabi lihat adalah ada orang dipecahkan kepalanya Pak, dibaringkan oleh malaikat di kubur, baru malaikat mengambil batu besar, kemudian malaikat menghantam kepalanya sampai hancur kepalanya. Apakah mati Pak? Mati orang ini? Tidak, karena tidak ada lagi mati setelah meninggalkan dunia. Kematian itu hanya di dunia. Setelah kita meninggalkan dunia tidak ada lagi mati. Hidup selama-lamanya orang. Walaupun kepala hancur tapi tetap hidup. Tetap hidup. Dihantam kepalanya. Kata Nabi SAW, setelah kepalanya dihantam, hancur kepalanya, setelah itu dikembalikan kembali oleh Allah kepalanya, dikasih utuh lagi kepalanya oleh Allah. Setelah itu malaikat menghantam lagi, hancur lagi, dikembalikan lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat begitu Pak. Tahan kita begitu, kepala tak dihancurkan. Tidak bisa kita tahan Pak. Jangankan dihancurkan, dipecahkan kepala, dipalu-palui saja, sakit. Kalau ada orang kecelakaan terbentur kepalanya di aspal, langsung mati biasanya itu orang. Kalau tidak geger otak. Ini tidak Pak, dihantam kepalanya dengan batu oleh malaikat sampai pecah itu kepala. Setelah pecah dikembalikan lagi oleh Allah, dipecahkan lagi, begitu terus. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, siapa mereka itu yang dihancurkan kepalanya di alam kubur? Maka Jibril mengatakan, haula'il ladzina yanamuna anis salatil maktubat. Mereka itulah orang-orang yang ketika di dunia, ketika tiba waktu sholat dia tidur. Ketika tiba waktu sholat dia pergi tidur. Ya, bukan ketiduran. Beda itu ketiduran, kalau mati roh.
bukan tadi tak katindro, bukan ketiduran Pak. Kalau ketiduran tidak apa-apa, namanya ketiduran, tidak sengaja. Tak katindro ki, ya tidak sengaja enak tidur tak katindroi, ya pada moto tetep neng nih, tetep itu lah pemoto daripada supaya subuh. Itu namanya ketiduran. Apakah berdosa? Tidak. Tidak berdosa orang kalau ketiduran, tidak sengaja, namanya tidak sengaja ketiduran. Terus bagaimana kalau ketiduran Ustaz? Bagaimana nih sholat subuhnya? Langsung sholat subuh walaupun jam 7. Begitu bangun langsung sholat. Tidak ada masalah, namanya ketiduran. Dan itu dimaafkan. Tetapi kalau sengaja tidur, ini tadi yang dimaksud. Tiba waktu sholat pergi tidur, sengaja pergi tidur. Ya, malamnya begadang, masya Allah, begadang malamnya. Mak domen nih, mak kerambol nih, mak dan nih, mak catur nih. Pokoknya malamnya begadang minum kopi mi apa mi. Si senam mau nih radio, malago radio, maka deh, tadi sudah deh, malago nih radio. Bukan kembali mau wudu, tadi sudah matindro, malago nih radio, baca pasti. Subhanallah. Ya, jadi itu yang dimaksud Pak ya. Jadi tiba waktu sholat pergi tidur. Sengaja bintol tidur tidak mau sholat. Inilah yang dimaksud tadi, dipecahkan kepalanya Pak. Jadi kalau ada orang di waktu-waktu sholat pergi tidur tidak sholat, dipecahkan kepalanya. Bapak Ibu, itu masih mending itu Pak, masih mending itu kalau ada orang di waktu sholat pergi tidur. Tapi dipecahkan kepalanya kan? Ada orang lebih parah daripada itu Pak. Tiba waktu sholat, pergi bermaksiat. Di waktu-waktu sholat tidak tidur, bermaksiat. Kalau itu tadi, begitu tiba waktu sholat pergi tidur. Itu dipecahkan kepalanya, sengaja pergi tidur tidak sholat. Ada orang di waktu sholat dia tidak pergi tidur, pergi bermaksiat. Bahkan di samping masjid rumahnya, bermaksiat di rumahnya di waktu sholat. Bukannya pergi sholat malah bermaksiat. Na'udzubillah. Maka jamaah sekalian, sekali lagi bahaya. Bahaya itu orang yang tidak sholat. Oleh karena itu Nabi sebelum meninggal, dan saya tutup dengan ini, Nabi itu sebelum meninggal Pak, kalimat wasiat terakhirnya Nabi, ya kan Nabi sebelum meninggal itu banyak wasiatnya. Saya wasiatkan begini, ini wasiatku, banyak. Ternyata jamaah sekalian, wasiat terakhirnya Nabi dua wasiat terakhirnya Nabi. Diceritakan oleh istrinya Nabi yang menyaksikan Nabi wafat. Diceritakan oleh menantunya Nabi Muhammad, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menantu Nabi Muhammad menceritakan apa wasiat terakhirnya Nabi Muhammad. Ternyata pesan terakhirnya Nabi Muhammad kepada semua umatnya ada dua. Apa itu? Nabi mengatakan as-salata wa ma malakat aimanukum. Perhatikan solat. Yang kedua, perhatikan budak yang kalian miliki. Dulu banyak budak. Kadang-kadang ada orang ketika punya budak, nah selesai budak, nah perhatikan, jangan kamu siksa budakmu. Mereka juga manusia. Jangan kamu dolimi, jangan kamu berbuat semena-mena kepada budakmu. Perhatikan itu, berbuat baik kepadanya. Dua pesan Nabi Muhammad. Yang pertama tadi, perhatikan sholat, perhatikan budak yang kalian miliki. Jamaah sekalian, ketika Nabi menyebutkan dua pesan ini, yang Nabi ulang-ulang itu sholat. Nabi ulang-ulang as-salata. Nah ulang terus as-salata. Kata istri Nabi, saya tidak tahu berapa kali Nabi ulang, tidak bisa kuhitung. Saking ulang-ulang terus Nabi as-salata, perhatikan sholat.
perhatikan sholat. Terus Nabi ulang. Perhatikan kesumpajanmu, perhatikan kesumpajanmu, perhatikan kesumpajanmu. Nabi terus ulang itu untuk umatnya. Subhanallah. Saking pentingnya itu sholat, Pak. Sampai Nabi di akhir hidupnya memberikan wasiat itu berulang-ulang. As-salat, as-salat, as-salat. Perhatikan sholat, perhatikan sholat, perhatikan sholat. Baik, jamaah sekalian, ini yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini insyaallah taala. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya, yaitu rukun Islam yang berikutnya adalah zakat. Masalah zakat insyaallah. Baik, mungkin cukup ya. Satu saja. Sudah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Baik. Jadi masalah khusyuk dalam sholat inilah sebenarnya rohnya sholat. Ruhnya sholat adalah khusyuk. Salah satu inti dari sholat adalah bagaimana seorang hamba khusyuk dalam sholatnya. Wa qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu khusyuk dalam sholat. Pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat khusyuk? Banyak kiat-kiatnya. Ya, salah satu kiat khusyuk, dan ini yang paling pokok sebenarnya, seorang hamba itu harus meninggalkan maksiat. Jangan suka bermaksiat. Kalau Anda ingin khusyuk dalam sholat, jangan suka bermaksiat. Salah satu sebab hamba itu susah khusyuk adalah banyak maksiatnya, banyak dosanya. Susah itu khusyuk. Pasti susah khusyuk itu. Orang yang banyak maksiat, susah khusyuknya. Itu satu. Ya. Yang kedua, kata Nabi SAW, kalau ingin khusyuk, Nabi mengatakan, salli salat muwaddi'. Salatlah seperti salat yang mau mati. Ya, supaya khusyuk salatmu, rasakanlah, kata Nabi, salatlah seakan-akan itu salat terakhirmu, setelah itu mati. Nah, itu hadirkan itu. Setiap kita salat, ya hadirkan, kayaknya ini salat terakhirku. Sebentar ini kayaknya, sebentar ini perasaanku ini, begitu saya salam langsung saya jatuh mati. Begitu saya sujud terakhir tidak bangun-bangun. Rasakan itu. Nabi mengatakan, sholli salata muwaddi', salatlah kalian seperti salatnya orang yang ingin mati, sudah mau meninggalkan dunia pada hari itu. Nah, kalau itu hadir dalam diri kita setiap mau salat, maka saya yakin semua orang akan memperbaiki sholatnya. Ya, dia tidak akan ingat lagi rumahnya, dia tidak akan ingat lagi sawahnya, dia tidak akan ingat lagi segala hal yang berkaitan dengan dunia. Kenapa? Karena dia menghadirkan setelah itu saya mati dan akan berpindah alam. Itu resep yang kedua yang disebutkan oleh para ulama. Itu ya, hadirkan ya perasaan dalam sholat bahwa ini adalah sholat terakhirku. Baik. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama adalah merenungi bacaan-bacaan yang dibaca. Berusaha untuk merenungi setiap bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholat. Ya, makanya perlu kita tahu arti-arti bacaan yang kita baca. Seperti kita bertakbir Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Sami Allahu liman hamidah. Apa arti Sami Allahu liman hamidah? Apa arti Rabbana walakal hamdu? Apa arti Subhana Rabbiyal Azim? Apa arti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Apa arti Al-Fatihah yang kita baca? Apa arti surah yang kita baca? Itu salah satu sebab yang disebutkan oleh para ulama untuk khusyuk dalam sholat adalah memahami bacaan-bacaan yang dibaca dalam
solat dan berusaha merenungi kandungan makna yang ada pada bacaan tersebut. Nah, Allah alam itu yang saya ketahui dari penjelasan para ulama. Ya, jadi pertama, tinggalkan dosa, jangan bermaksiat, jangan banyak bermaksiat kepada Allah, karena itu pasti menghalangi Anda untuk khusyuk. Susah orang khusyuk kalau banyak dosanya, susah, berat itu. Yang kedua tadi adalah solat, seakan-akan itu solat terakhir. Yang ketiga adalah merenungi setiap bacaan yang dibaca. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.